Katanya pemerintah sekarang itu mau merusak Raja Ampat dengan tambang. Padahal sejak 1998 tambang itu udah ada. Jadi itu transisi dari Orba ke reformasi. Diam-diam tambang itu udah melewati 5 presiden setelah Bapak Soeharto. Dan baru di pemerintahan Pak Prabowo inilah tambang itu direview. Antara mau dilanjutkan atau direm. Dan di salah satu presiden yang 5 tadi, itu justru ada momentum di mana investasi tambang itu memang kerannya dibuka besar-besaran. Zaman reformasi itu, semangat-semangatnya orang buka keran, tapi lupa nutup kerugian jangka panjang. Tambang masuk, investasi asing banyak. Pokoknya sampai lupa lah ngontrol lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah pemerintah yang saat ini itu bukan merusak atau menambah masalah di persoalan Raja Ampat ini, tetapi sedang mereview warisan yang nggak pernah direview. Dan ini bukan pencitraan, karena mereka itu rela dikritik, difitnah sama kompor-kompor yang ada di luar yang memanfaatkan situasi, ya kan? Ini tuh tanggung jawab sejarah. Guys, selamat sore. Kembali lagi bareng channel King Cepi, dan seperti biasa kita akan membahas kekisruhan-kekisruhan yang terjadi di negeri ini. Soal tambang, soal pelaporan kepala daerah, dan juga banyak hal lainnya yang mungkin perlu kita ketahui ya guys. Nah, di persoalan tambang ini tadi, si Teteh bilang kalau sebetulnya tambang itu sudah ACC perizinannya sejak zaman Orde Baru tahun 98, dan kali ini di zaman pemerintahan sekarang ini itu hanya terkena imbas ataupun dampaknya. Maka dari itu kita juga perlu tahu bahwa sebetulnya kejahatan-kejahatan undang-undang di masa lalu itu banyak banget ya guys. Seperti yang kita pernah dengar juga kata Profesor Mahfud MD, bahwa Freeport itu juga sebenarnya hasil dari kejahatan undang-undang di masa lalu. Jadi si pihak Freeport ini diberi kebijakan untuk mempertambah atau memperpanjang kontrak setiap 10 tahun sekali selagi Freeport mau. Dan tidak bisa Indonesia menolak soal perpanjangan tersebut. Ada juga salah satu cendekiawan di Indonesia yang sempat memberikan saran bahwa kenapa tidak dihapus saja undang-undang itu. Prof Mahfud pun menjelaskan bahwa undang-undang dihapus hanya berlaku untuk kita dan tidak berlaku untuk mereka. Karena kan itu kejahatan undang-undang di masa silam dan pengesahannya itu sudah terjadi puluhan tahun silam. Tidak bisa lagi untuk dikoreksi. Pada saat ini bisa untuk kita, tapi tidak berlaku bagi mereka. Nah, Teteh ini tadi juga mencoba untuk menjelaskan bahwa pertambangan nikel di Raja Ampat ini bukan semata-mata hasil dari kebijakan pemerintah yang sekarang. Toh ternyata setelah terbongkar datanya, kebijakan itu sudah di-ACC ataupun diakuisisi oleh pemerintah, oleh pemerintahan negara lain di era reformasi. Soal siapa yang jadi korban di sini kita juga belum paham ya guys, dan kita simak lagi videonya. Itu justru ada momentum di mana investasi tambang itu memang kerannya dibuka besar-besaran. Zaman reformasi itu semangat-semangat. Nah, di sini juga kita bisa narik kesimpulan ya bahwa zaman itu, pada saat itu keran investasi itu dibuka besar-besaran tanpa memikirkan efek jangka panjang ke depannya. Dan sekarang inilah mungkin baru terjadi. Tentang tambang yang terakhir juga kita tahu ya, yang sempat huru-hara beberapa bulan yang lalu di daerah Batam. Itu soal pabrik kaca besar raksasa yang akan dibangun oleh Tiongkok. Nah, ini juga mungkin adalah salah satu dari sekian banyak investasi-investasi luar negeri yang memang sudah ACC sejak zaman dulu guys. Tambang masuk, investasi asing banyak. Pokoknya sampai lupa lah ngontrol lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah yang saat ini itu bukan merusak atau menambah masalah di jadi kan pemerintahan saat ini mungkin cuma jadi kambing hitam aja. Walaupun ya saya juga disclaimer ya, saya belum tahu nih statement si Teteh ini benar sesuai data ataupun tidak. Tapi yang jelas memang kita juga sama-sama tahu bahwa banyak sebetulnya kejahatan-kejahatan peraturan ataupun kejahatan-kejahatan undang-undang yang dibuat di masa silam dan baru berdampak sekarang.
Banyak juga nih netizen yang memberikan saran dan komentar kalau saja mungkin Kang Deddy Mulyadi yang jadi penengah dalam masalah ini, ataupun Kang Deddy Mulyadi memiliki otoritas untuk menangani masalah ini, mungkin akan ada titik penyelesaiannya. Saya juga nggak tahu itu entah fans FOMO Kang Deddy ataupun bukan. Tapi yang jelas dengan kinerja Kang Deddy selama ini yang kita tahu bahwa mungkin saja ketika Kang Deddy bertindak ataupun memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah pertambangan nikel di Raja Ampat ini, ya mungkin ada titik penyelesaiannya. Dan kita juga tahu bahwa Raja Ampat itu merupakan satu-satunya destinasi wisata yang sangat dikagumi dunia. Bahkan UNESCO pun sudah menetapkan Raja Ampat sebagai situs warisan dunia ya guys. Baik, kita lanjut tonton videonya. Tetapi sedang mereview warisan yang nggak pernah direview. Dan ini bukan pencitraan, karena mereka itu rela dikritik, difitnah sama kompor-kompor yang ada di luar, yang memanfaatkan situasi. Ini tuh tanggung jawab, paham ya? Jadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak. Jadi si bapak ini nggak paham konteks ya guys. Dia bilang anak-anaknya dipukulin, dibaksa, merangkak, dan dipakaikan baju militer. Padahal ya sebetulnya menurut cerita-cerita anak-anak yang pernah dididik di barak militer itu tidak seperti itu guys kejadiannya. Bahkan salah satu dari mereka pun ada yang katanya betah dan nggak mau pulang lagi ketika mereka sudah berada di barak militer. Semuanya terjamin dari mulai tempat tidur, fasilitas, makan, bergizi, semuanya sudah dijamin oleh pemerintah Jawa Barat guys. Dan entah siapa yang menunggangi si Akang ini. Ini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya. Nah, yang saya garis bawahi di sini jangan sampai anak Bapak nanti ada yang nggak bisa diarahin dan Bapak menyesal. Karena Bapak sudah mencibir kebijakan Kang Deddy soal barak militer. Baru melapor. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi. Nah guys, jadi si Akang ini tadi, Kang Adel ini bilang kalau kebijakan Kang Deddy itu terlalu sewenang-wenang. Itulah mungkin inti dari pembicaraan si Akang itu tadi. Jadi terlalu sewenang-wenangnya dengan cara memasukkan anak-anak ke barak militer, dan itu mungkin nggak terlalu relate dengan kehidupan anak-anak yang selama ini terjadi di negeri ini guys. Padahal generasi muda itu tonggak terkuat bangsa. Jadi bagaimana masa depan bangsa itu ya tergantung anak mudanya sekarang gitu. Kalau anak mudanya urak-urakan, tidak disiplin dan semaunya, maka ya sudah bisa dipastikan masa depan Indonesia ini akan seperti apa. Dan ketika ada salah satu pejabat daerah ataupun pemimpin pemerintah daerah yang mengambil kesimpulan ataupun kebijakan yang menurut masyarakat pun itu tepat, sebetulnya banyak masyarakat yang pro terhadap kebijakan itu, ada saja makhluk-makhluk kunyuk yang kurang setuju ataupun kontra atau justru malah menentang dengan kebijakan tersebut. Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM buntut kirim pelajar bandel ke barak militer. Kok bisa-bisanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM gara-gara ngirim anak nakal ke barak militer? Ini yang laporan ini rada. Jadi kata si Akang ini yang ngelaporin anak-anak yang ngelaporin Kang Deddy soal pengiriman anak-anak ke barak militer itu agak stres ya, atau agak gila mungkin. Ya, tapi menurut saya juga sih memang perlu ada solusi yang
menjadi tandingan dari kebijakan Kang Deddy ini. Kalau memang Komnas HAM ataupun KPAI itu merasa bahwa kebijakan Kang Deddy ini kurang pas gitu ataupun melanggar HAM, melanggar aturan Komisi Perlindungan Anak, ya harusnya mereka menyediakan opsi baru untuk bagaimana supaya anak-anak nakal tersebut, anak-anak yang sering tawuran, narkoba, geng motor, agar mendapat perlindungan dan mendapat pendidikan yang bisa merubah kepribadian mereka. Ya itu sekali lagi ya guys, soal itu ternyata mereka cuma bilang tugas mereka hanya pengawasan. Nah di sini sebenarnya nggak masuk akal ya. Banyak netizen yang malu dengan pernyataan dari siapa petinggi KPAI waktu itu soal katanya tugas mereka cuma hanya sekedar pengawasan dan tanpa bertindak apapun. Yang selama ini anak-anak jalanan, anak-anak geng motor, anak-anak gelandangan yang sekarang nih mulai diperhatikan di Jawa Barat, sudah mulai diurus oleh pemerintah Jawa Barat, dan mereka malah menentang gitu. Kemana aja mereka selama ini? Baik, kita lanjut nonton videonya. Anaknya pengen didisiplinkan kok nggak mau sih. Pak. Atau memang Bapak dulu bandel ya? Jadi ini ceritanya, yang melaporkan ini adalah orang tua murid dari Kabupaten Bekasi. Karena merasa nggak terima anaknya dikirim ke barak militer. Soalnya apa ya? Melanggar hak asasi manusia gitu katanya. Gini loh ya, kalau kita menilai objektif apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bagus, bener. Karena apa? Karena kalau anak yang sudah bandel banget, nakal banget, sudah tawuran, sudah minum-minuman, sudah bandel banget lah, guru itu sudah nggak ngatasi, udah nyerah, udah angkat tangan, udah kalau anak-anak nakal itu angkat tangan udah gurunya. Terus kadang guru itu ya sampai kepala sekolah, sampai BK itu nggak tahu harus ngapain anak ini karena dikembalikan ke orang tua ke sekolah lagi ya. Jadi guru itu nggak tahu sudah harus bagaimana menghadapi anak-anak nakal ya. Yang bener udah dikirim ke barak militer itu udah bener itu. Udah bener, saya setuju itu. Kalian mungkin yang nonton ini, para guru ini, sebenarnya di sini simpel ya guys. Yang nggak setuju itu sebenarnya cuma para elit dan orang-orang yang ngerasa dirugiin oleh kebijakan ini. Justru sebagian besar masyarakat itu menyambut dengan hangat kebijakan Kang Deddy ini karena ya nggak sedikit juga sih orang tua yang memang sudah ngerasa dia udah nggak mampu nih ngedidik anaknya yang sering narkoba, sering geng motor, pulang malam dan juga hidupnya urak-urakan, diatur oleh orang tua malah ngelawan. Kadang ya di beberapa kasus ada yang malah menganiaya orang tuanya sendiri. Dan ketika mungkin mendengar kebijakan yang memang pas bagi mereka, yang pas untuk kedisiplinan anaknya, why bro? Mengapa tidak? Ya sekali lagi nih elit-elit nih agak aneh ya. Keterlaluan itu, guru sudah angkat tangan, sudah nggak mampu menghadapi, sudah mau diapain lagi? Dididik seperti apa lagi? Pakai cara-cara halus sudah nggak bisa. Ya, jadi udah ke barak militer itu bener itu udah. Ya, saya itu juga dulu pernah jadi guru ya. Dan ada anak murid yang ngelawan. Ya saya mau apa? Kalau saya nanti melawan juga sama dia, saya dilaporkan. Ya, bingung udah. Barak militer itu udah bener. Jadi gini guys, gue pengen lihat orang-orang atau tokoh-tokoh atau elit-elit yang nyinyir nih terhadap kebijakan Kang Deddy soal memasukkan anak ke barak militer nih. Gue pengen lihat kalau anaknya suatu saat nakal dan dia udah nggak mampu lagi buat ngedidik anaknya, mau diapain anaknya? Itu aja sih. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Ondo menjelaskan secara cukup detail tadi ya persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinan Kang Deddy. Ini lagi Ono Surono. Ya kali ini si Kang Ono Surono ini lagi di debat nih sama Ade Armando, yang mana terus terang gue pribadi selama ini sering banget setuju dengan pendapat-pendapat Ade Armando dari dulu ya, dari zaman-zamannya waktu 2019 lah. Kita denger nih apa kata Kang Ade Armando. Gini, masyarakat udah capek kali ya melihat
pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden, datanglah Deddy Mulyadi. Ya, saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur, kalah kan ya, 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan, ya DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR. Guys, jadi di sini kita bisa menarik kesimpulannya bahwa sebenarnya kepemimpinan Kang Deddy ini udah terstruktur dari awal ya. Dari mulai dia anggota DPR kabupaten, terus naik jadi wakil bupati, terus jadi bupati 2 periode, terus nyalon gubernur gagal dan dia bisa menjadi anggota Dewan RI. Jadi memang semua pengalaman-pengalaman Kang Deddy itu dimulai dari bawah. Jadi Kang Deddy paham betul problem yang selama ini terjadi di bawah, di masyarakat. Nah, ketika elit-elit ini ya, model Kang Ono Surono ini mengambil kesimpulan untuk menentang semua kebijakan Kang Deddy ini, ya mungkin Kang Ono inilah yang nggak paham konteks, yang nggak paham penyelesaian, bagaimana caranya menuntaskan permasalahan dimulai dari akar masalahnya, yakni dari masyarakat. Dan barangkali dia udah apa istilahnya, udah nggak tahan lah, ya. Kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak, itu ujung-ujungnya nggak bakal dibongkar, dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi nah ini guys yang gue suka dari Kang Deddy itu ini nih. Jadi dia ngomong soal proyek besar tuh kan, proyek besar tempat wisata yang di Puncak itu yang memang sebenarnya pemiliknya bukan orang Bogor. Proyek besar yang memang menyebabkan banjir yang luar biasa nyampe ke Jakarta, guys. Nah, Kang Deddy sempat mengeluarkan statement bahwa dia akan membongkar proyek itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, berani nggak tuh Kang Deddy? Seperti ya maaf, gubernur-gubernur yang sebelumnya nih, model di DKI lah, pernah ada yang ngejanjiin kalau dia bakal menyetop proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dan alhasil nggak ada yang berani toh, nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Proyek di Teluk Jakarta itu tetap berlanjut, guys. Meskipun ya sekarang bisa dibilang mangkrak. Cuman izinnya tetap nggak ada yang berani nyabut. Kang Deddy dibongkar loh. Beneran dibongkar. Ketika dia ngomong dia akan membongkar, ngebongkar beneran. Perkara ganti rugi belasan miliar, ganti aja. Pemerintah Jawa Barat punya dana kok katanya. Daripada alam yang rusak. Nah inilah maksud gue sosok pemimpin yang memang bisa dipegang omongannya. Ya gue setuju sama omongan Ade Armando. Ini kan betul-betul gini, bro. Datang, dia bilang ini nggak benar, langsung. Ya ini kan juga kita sebagai warga negara yang awam nih biasanya yang berpikir kacau ya pembangunan di Puncak nih ya. Ini orang-orang kaya ini emang seenak-enaknya aja bangun di sini. Ini orang awam nih kan. Nah dia sekarang udah bukan jadi orang awam. Dia datang, dia pejabat, dia gubernur, gitu dia bilang ini nggak boleh, bongkar. Masih iya benar. Orang itu berusaha beradu jawab dengan dia bilang enggak ini dibongkar aja semua. Dan ternyata bukan cuma itu satu, bukan cuma si tempat wisata itu satu. Tadi Kang Ono menyebut ada 9 atau 10 lainnya ya. Beneran dibongkar loh guys. Ya itu juga yang menjadi titik awal gua ngerasa bahwa Kang Deddy ini pantas punya tempat nih. Ya soal itu, soal proyek besar di Bogor itu, dia beneran ngebongkar loh. Jarang ada pemimpin yang memang berani
Ketika dia mengeluarkan statement yang menurut kebanyakan orang itu mustahil. Proyek besar itu di belakangnya ya pasti bukan orang-orang kecil tuh kan. Ya mungkin itu juga imbasnya kenapa sampai sekarang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu selalu ada yang menentang. Mungkin ya di antaranya ada barisan-barisan sakit hati di belakang yang memang ngerasa bahwa dia udah dirugiin nih sama Kang Deddy. Baik, kita lanjut guys. Ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini ya, yang mengaku orang tua itu ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang... Nah ini sinkron sama video si AA yang di tengah tadi ya guys. Soal yang ngelaporin Kang Deddy nih, yang mensomasi Kang Deddy tentang anak yang dimasukkan ke barak militer, yang itu sorotan utamanya bagi anak-anak di Bekasi ya. Dan ternyata setelah dicek oleh tim kuasa hukum dari Provinsi Jawa Barat ini, nggak ada satupun anak dari Bekasi yang masuk barak militer. Ya tentunya kita tahu ya, ini sebenarnya benar-benar tunggangan nih. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak di dalam program Pak Gub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris? Cerdas Bapak ini. Ya jadi kalau alasannya karena dia disuruh merangkak, disuruh baris berbaris, kan dipakein baju militer, ya memang apa bedanya dengan pramuka? Dan ya gua kebetulan pernah ikut salah satu ekstrakurikuler Paskibra ya, dan itu sama aja sih isinya. Menurut gue ya semi militer juga ya. Jadi kurang masuk akal aja gitu kalau memang alasan mereka cuman karena anak-anak ini dididik secara militer, dan itu sebetulnya juga belum tentu. Belum tentu. Kebijakan yang diterapkan di dalam barak itu memang berbau-bau militer ya belum tentu. Kita kan nggak pernah benar-benar tahu guys. Mana ekskul ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini Oh, paskibraka kan? Iya. tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga. Ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang... Jadi pemerintah Jawa Barat ini cuma mau anak-anak Jawa Barat disiplin guys. Itu aja. Kok ribet amat gitu, segini panjangnya buntut permasalahannya. Gue heran kadang-kadang. Jadi memang pendidikan di sekolah pun ekstrakurikuler di sekolah formal nih, bukan dimasukkan ke barak militer, memang ada yang berbau-bau militer. Ya contohnya tadi pramuka, paskibra. Gue di pramuka pernah ikut jalan-jalan, hiking, dihukum, ditendangin, disuruh ngerangkak, disuruh jongkok kan, disuruh loncat kodok. Ya itu wajar lah. Kenapa selama ini yang diterapin di ekstrakurikuler pramuka nggak ada yang mempermasalahkan, atau di paskibra juga ya diam-diam aja? Kenapa setelah Kang Deddy menerapkan aturan anak nakal dimasukkan ke barak militer mereka sebegitu khawatirnya? Jadi ya ini the real sih menurut gua, tunggangan. Mungkin Bang Nuli Ada langkah menambahkan, hukum juga, cukup. Ada langkah hukum juga bang? Ada langkah hukum juga? Ya belum. Kami nunggu, ya kami nunggu. Kami pendalaman dulu, kami kaji, ya. Saya pikir biasa lah itu. Kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa. Kan pasti orang mau maju. Nah, pasti benar, banyak Pak. yang nggak suka. Biar aja. Jadi mau maju itu memang susah ya guys.
Jadi hidup itu susah lah, seperti kata Iksan Skuter ya. Sepertinya ya jadi manusia itu sendiri ya udah kesalahan buat manusia gitu. Jadi kita maju dicibir, kita mundur dihina gitu. Jadi ya bingung juga sih buat hidup di negeri ini. Dan terutama guys, terutama nih ya, sebetulnya negara-negara lain kayak model negara-negara tetangga yang selama ini bergantung perekonomiannya ke kita, yang memang dia itu sebenarnya maju karena bergantung sama kita gitu, kayak model Singapura, kayak Tiongkok. Sebenarnya udah panik sih kalau dia tahu bahwa bakal ada salah satu pemimpin di Indonesia yang bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang menurut mereka itu tuh nggak bisa disetir gitu. Jadi selama ini sebenarnya bangsa ini udah banyak dimonopoli oleh bangsa lain. Cuman ya kitanya aja yang mungkin banyak nggak sadar ya guys. Penjajahan itu ya nggak secara senjata aja, nggak secara militer aja gitu. Bisa jadi penjajahan itu ya dalam hal ekonomi itu juga kita udah terjajah sekarang. Dan sekarang kita juga mulai masuk ke penjajahan baru. Penjajahan aturan. Jadi para elit nih jual beli aturan sama bangsa lain agar supaya mereka bisa masuk seenaknya dan mengeruk harta kekayaan kita dibawa ke negaranya gitu guys. Ya semoga saja ke depannya negeri ini akan lebih baik lagi. Dan untuk para pejabat-pejabat daerah dimanapun, semoga saja mereka juga bisa amanah, bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan sebetul-betulnya, seadil-adilnya, dan juga sebijaksana-bijaksananya. Baik guys, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. King Cepi pamit undur diri. Bye-bye.